Tumbang, 5 jenderal Israel terbunuh di Gaza, mereka kalah telak. Media rezim Zionis mengabarkan jika 3 brigadir jenderal dan 4 jenderal Israel terbunuh di Gaza. Surat kabar Yediot Ahronot mengkhawatirkan kondisi para perwira tingkat Israel yang terus menjadi target serangan perlawanan Palestina di Gaza. Sudah hampir 17% dari seluruh korban tewas dalam perang di jalur Gaza adalah para perwira tinggi Israel. Menurut koran Israel, sejumlah banyak perwira tinggi Israel dan para komandan perang di medan tempur telah terbunuh di Gaza, dan ini menjadi tantangan serius bagi angkatan bersenjata Israel dalam perang melawan pejuang Palestina. Yediot Ahronot menambahkan 3 brigjen dan juga 4 jenderal dan sejumlah banyak perwira tinggi telah terbunuh dalam perang Gaza, dan ini menjadi pukulan telak bagi Brigade Golani yang merupakan pasukan khusus Israel yang diandalkan. Sementara itu, media-media Israel, kami semalam melaporkan pasukan Israel dari Brigade Golani telah menderita kerugian besar di Gaza, kehilangan banyak anggotanya sehingga terpaksa keluar dari wilayah itu dan meninggalkan Gaza. Juga, senjata tempur mereka dihabisi dan diledakkan oleh para pejuang. Serangan terhadap pasukan Israel di Sujaya misalnya merupakan serangan paling keras dan paling berdarah yang menghabisi 10 perwira Israel termasuk beberapa komandan di tangan Brigade Al-Qassam. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjadi salah satu sosok yang paling disoroti sejak meletusnya serangan Hamas terhadap Israel 7 Oktober lalu. Dia menjadi sosok yang memberikan dukungan atas serangan brutal Israel ke wilayah Gaza itu. Lebih dari sebulan berlalu sejak serangan tersebut, sikap Joe Biden nampaknya terdapat sedikit perubahan. Selain itu, Joe Biden juga menyerukan persatuan Gaza di tepi barat di bawah pemerintahan Palestina yang bersatu. Lantas, apa yang mendasari dukungan Joe Biden terhadap Palestina ini? Dilansir dari laman Al Jazeera, juru bicara Dewan Keamanan Nasional mengatakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yakin pendudukan kembali Gaza oleh pasukan Israel bukanlah hal yang benar untuk dilakukan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak mendukung penduduk kembali atau pendudukan kembali militer Israel di jalur Gaza setelah perang Israel-Hamas berakhir, menurut juru bicara Gedung Putih. Saat kita berjuang untuk perdamaian, Gaza dan juga tepi barat harus dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan yang pada akhirnya berada di bawah otoritas Palestina yang direvitalisasi. Ketika kita semua bekerja menuju solusi 2 negara, tulis Biden di artikel opini Washington Post. Gaza tidak boleh lagi dijadikan platform terorisme, tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, tidak boleh ada pendudukan kembali, tidak boleh ada pengepungan atau blokade, dan tidak boleh ada pengurangan wilayah, sambungnya. Selain itu, Biden menyatakan bahwa ketika konflik berakhir, penting untuk mengangkat suara dan juga harapan-harapan rakyat Palestina, serta mendirikan pusat pemerintahan setelah krisis di Gaza. Dilansir dari NBC News, Joe Biden juga merilis 2 surat berbeda mengenai perang Israel-Hamas yang masih panas hingga saat ini. 2 surat tersebut masing-masing ditujukan kepada masyarakat Amerika yang pro-Palestina dan juga pro-Israel.
Satu surat berisikan dukungan Biden terhadap Israel yang menyebut Holocaust sehubungan dengan serangan Hamas pada 7 Oktober yang terjadi di wilayah Israel Selatan. Selain itu, pihak Amerika Serikat juga akan terus memberikan dukungan berkelanjutan kepada Israel dan upaya mengembalikan tawanan yang diambil oleh Hamas. Sedangkan satu surat lainnya, Joe Biden fokus terhadap bantuan ke negara tersebut dan tidak menyebutkan Holocaust atau bentuk dukungan terhadap Israel lainnya. Dalam surat tersebut, Joe Biden menjelaskan bahwa pemerintahan bekerja sama dengan mitra-mitranya dalam hal bantuan untuk warga Gaza yang berupa makanan dan juga obat-obatan. Meski kerap mendapat kecaman atas sikap Gedung Putih yang merilis dua surat dengan penekanan berbeda atas hal yang sama, setidaknya hal ini merupakan kemajuan dari perubahan sikap Biden dalam menghadapi hal ini. Biden juga telah menyerukan agar Israel bertindak hati-hati dalam serangannya di rumah sakit Al-Shifa di Gaza, yang menurut Israel digunakan oleh Hamas sebagai markas militer. Pasalnya, akibat serangan terus-menerus yang dilakukan Israel sudah menyebabkan kerugian besar di wilayah Gaza. Selain itu, lebih dari 14.000 warga Palestina termasuk 5.000 anak-anak telah menjadi korban dari Zionis. Biden juga mengemukakan Gaza dan wilayah tepi barat yang sedang diduduki perlu disatukan kembali di bawah satu bentuk pemerintahan tunggal, yakni Otoritas Palestina yang telah diberdayakan kembali. Gaza tidak boleh lagi dijadikan platform terorisme, tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, tidak boleh ada pendudukan kembali, tidak boleh ada pengepungan atau blokade, dan tidak boleh ada pengurangan wilayah, tulisnya. Demikianlah ulasan mengenai penyebab Joe Biden tiba-tiba mendukung Palestina. Hal ini sangat mengguncang Israel.